program KB pasti pikirannya alat kontrasepsi kan seperti itu ya. Ternyata nih, iya pil nih. Nah, ternyata enggak. Dimensinya ini ternyata sangat luas, sangat banyak. Yang kalau kita kupas habis bisa memakan waktu mungkin 7 hari 7 malam mungkin. Ya kira-kira gitu. Wah, itu seperti itu. Enggak kalah kayak orang pengantenan kan begitu ya. Itu Mbak Arum sekilas tentang Bangga Kencana ini ya. Nah, kawan setia, tadi Mas Irwanda sudah menyampaikan nih, menegaskan gitu ya, bahwa program Bangga Kencana atau yang lebih banyak dikenal sebagai program KB gitu ya, itu nggak sekedar pemakaian alat kontrasepsi, tapi ternyata dimensinya banyak banget nih. Kata Mas Irwanda ini nggak cukup nih dibahas untuk 1 jam ke depan gitu ya. 7 hari 7 malam aja kayaknya nggak cukup itu, harus sampai 1 tahun ke depan gitu ya Mas Ir. Nah, gimana ini Mbak Mita, mungkin bisa dijelaskan terkait bahwa ternyata program kita itu nggak sekedar pemakaian alat kontrasepsi. Iya, baik. Jadi betul banget ini Mbak Arum dan Pak Irwanda tadi sudah disampaikan ya. Kalau orang awam mungkin memang KB itu ya pemakaian alat kontrasepsi gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari singkatannya ya, KB keluarga berencana. Iya. Berarti intinya atau rohnya itu sebenarnya adalah perencanaan keluarga. Nah, perencanaan keluarga ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, kemudian keluarga yang berkualitas seperti itu. Upaya ini nanti bisa dilakukan melalui pendewasaan usia perkawinan, kemudian penundaan kehamilan, serta pengaturan kelahiran seperti jarak dan jumlah kelahiran. Nah, agar upaya itu bisa berhasil nih Mbak Arum dan Pak Irwanda, maka BKKBN mengajak kita untuk menghindari 4T gini. Apa itu 4T? Nah, kawan saya juga ingin mengetahui ini ya, apa itu 4T? T-nya itu sebenarnya singkatan ini Pak. T itu adalah terlalu gitu. Jadi terlalu. Iya, jadi terlalu ya. 4T. Terlalu yang pertama adalah terlalu muda seperti itu. Kemudian yang kedua terlalu tua. Yang ketiga ada terlalu banyak dan yang keempat terlalu dekat. Sebenarnya apa sih ini terlalu ini gitu? Iya. Ya, kalau untuk terlalu muda ini kita harus menghindari perkawinan pertama yang atau di usia muda seperti itu. Jadi sangat beresiko sekali ya ketika ada remaja yang melakukan perkawinan di usia muda ya. Begitu juga yang usianya sudah terlalu tua tadi ya. T yang kedua adalah terlalu tua. Seperti saya ini ya. Iya, jadi itu juga beresiko ya. Beresiko ketika ya. nanti perempuan hamil di usia tua itu memiliki resiko yang tinggi seperti itu. Kemudian untuk T yang ketiga ini ada terlalu banyak. Maksudnya apa ini yang banyak? Nah, ini ternyata terlalu banyak anak. Nah, kalau dulu BKKBN itu kan slogannya 2 anak cukup ya. 2 anak cukup, kemudian ada lagi 2 anak lebih baik. Nah, Itu saya itu 2 anak lebih baik. Gitu. Wah, ini bahaya nih. Bahaya ini. Lebih baik itu digabung. Oh iya, tidak dijeda ya. Saya salah mengartikan itu berarti. Ya, kalau yang sekarang ini 2 anak lebih sehat. Oh iya. Memang berubah-ubah gitu ya, tapi insya Allah ini sudah menuju yang lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini terlalu dekat, maksudnya ini terlalu dekat jaraknya ya antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Ya, idealnya jaraknya itu adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Iya, jadi kalau 1 tahun kok dikasih adik gitu, kayaknya kasihan gitu ya Mbak Arum ya, masih dalam periode emas gitu yang harus diasuh oleh orang tuanya dengan baik, dengan maksimal, tiba-tiba dikasih adik gitu ya. Jadi itu ya, untuk mewujudkan keluarga tadi yang berkualitas kita harus menghindari 4T. Nah, kalau berbicara tentang menghindari 4T, otomatis kita akan berujung dengan penggunaan alat kontrasepsi. Oh iya. Jadi baru pakai Alkon itu ya, seperti itu ya. Tapi ruhnya adalah perencanaan itu tadi, gitu, perencanaan keluarga. Oleh karena itu BKKBN sudah meluncurkan gitu ya, melaunching, memperkenalkan tagline barunya yaitu berencana itu keren. Karena memang diharapkan ada kesadaran dari masyarakat Indonesia gitu ya terkait
perencanaan keluarga, bahwa sebuah keluarga itu udah harus direncanakan dari sebelum menikah. Sebelum menikah, saat ini kita sudah punya aplikasi namanya LC-Mil atau elektronik siap nikah dan siap hamil. LC-Mil ini digunakan untuk mengetahui faktor resiko melahirkan anak stunting. Nah, jadi untuk calon-calon pengantin nih yang memiliki rencana untuk segera melanjutkan ke jenjang pernikahan, jangan lupa untuk segera download dan mengisi kuesioner yang ada di LC-Mil tersebut untuk mengetahui faktor resiko melahirkan anak stunting. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih panjang terkait berencana itu keren, mungkin ada jeda lagu sejenak untuk menghangatkan pagi hari ini. Selamat mendengarkan. Sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa takkan ku terima cinta sesaatmu. Selamanya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu, seolah cinta itu memuaskan jurang di aku. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Gema Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
kawan setia, masih bersama kami Arum, Irwanda dan juga Mita dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Nah, tadi kita masih membahas soal berencana itu keren gitu ya, bahwa program Bangga Kencana atau mungkin yang lebih banyak dikenal sebagai program KB itu nggak sekedar terkait pemakaian alat kontrasepsi saja, tapi bahwa program Bangga Kencana itu ruhnya ada di perencanaan keluarga, atau kita gaungkan dalam tagline berencana itu keren itu tadi. Dan ketika kita mengucapkan berencana itu keren gitu ya, ternyata simbolnya adalah sarang beo nih. Sarang beo. Sarang beo. Bukan tapi ya, bukan. Ini adalah berencana itu keren. Nah, terkait dengan berencana itu keren, bahwa ruh dari program KB itu adalah perencanaan keluarga, yang mana tadi dimulai dari perencanaan ketika mau melakukan pernikahan gitu ya, dengan salah satunya mendownload aplikasi LC Meal. Kemudian nanti akan ada perencanaan ketika hamil, ketika pasca salin, ketika mempunyai anak di usia baduta dan juga balita gitu ya. Nah, perencanaan ini, tahapan-tahapan ini yang harus dilalui untuk mewujudkan tahapan keluarga menuju ketahanan keluarga yang berkualitas. Harapannya seperti itu. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, ini ternyata sepertinya ada penelpon masuk ini. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, mohon maaf, saya mau bertanya, boleh? Silakan dengan senang hati. Dari siapa? Iya, jadi gini, kebetulan kan saya ini habis melahirkan. Kurang lebihnya udah jalan 7 bulan ini. Nah, saya ini pengen KB, tapi saya masih bingung mau pilih yang mana, karena teman-teman saya ada yang suntik nggak cocok, lalu ada yang konsumsi pil itu juga rata-rata nggak cocok karena hormonnya gitu. Nah, kira-kira bagi pemula kayak saya ini yang cocok itu KB apa ya? Terima kasih pertanyaannya. Boleh diperkenalkan diri dulu mungkin dengan ibu siapa di mana? Itu aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, nggak mau kenalan sama kita kayaknya. Memang betul ada beberapa pilihan alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam rangka KB pasca persalinan. Istilahnya seperti itu ya. Ketika kita menentukan KB yang tepat, memang harus disesuaikan dengan kondisi kita. Betul tadi ibunya bahwa untuk KB hormonal itu harus dicek dari kondisi kesehatan ibunya. Apakah punya benjolan misalnya, atau tekanan darah tinggi misalnya. Nah, ketika KB hormonal dengan kondisi-kondisi tertentu memang tidak bisa dilakukan. Nah, ini rekan saya ini dari kesehatan masyarakat ini. Kayaknya udah gemes banget pengen sharing dengan ibunya ini. Silakan Mbak Mita. Iya, baik Mbak Arum, Kak Irwana. Iya, betul sekali tadi ya sudah disampaikan. Ini ternyata ibunya lagi galau mungkin ya, aduh pakai apa ini? Gitu ya. Bingung ya. Iya, jadi kawan setia Gema ini untuk alat kontrasepsi sendiri ini kita ada beberapa macam ya. Dari jenisnya sendiri tadi sudah disampaikan, ada KB hormonal dan juga yang non hormonal. Iya, untuk yang hormonal itu misalnya seperti implan, kemudian ada pil KB, setelah itu ada suntik. Nah, betul sekali Pak Irwanda. Kemudian untuk KB yang non hormonal, jenis KB yang tidak menggunakan obat hormon seperti itu ya, itu salah satunya seperti IUD, kemudian kondom, MOW dan MOP seperti itu. Ternyata alat kontrasepsi ini juga dibagi berdasarkan metodenya. Ya, ada metode jangka panjang dan metode jangka pendek ya. Untuk yang jangka panjang itu contohnya seperti IUD, implan, MOW dan juga MOP. Untuk yang metode yang jangka pendek ini seperti pil KB, kemudian suntik dan juga kondom ya. Jadi banyak ternyata jenisnya ya Mbak Arum dan Pak Irwanda. Nanti monggo bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Nanti bisa memilih KB yang
cocok seperti apa, seperti itu Mbak Arum. Oke, terima kasih Mbak Mita. Jadi memang pilihan alat kontrasepsi itu juga harus menyesuaikan kondisi masing-masing gitu ya. Kalau kita berbicara terkait KB pasca persalinan juga harus dipertimbangkan apakah masih menyusui atau tidak. Kalau masih menyusui tentunya dibutuhkan alat kontrasepsi yang memang tidak mengurangi produksi ASI gitu ya. Seperti misalnya suntik 3 bulanan yang hanya mengandung hormon progesteron saja gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian juga implan bisa dipakai, dan tentunya yang non hormonal misalnya IUD. IUD dan implan ini juga alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi jangka panjang yang bisa dipilih untuk menjaga jarak kelahiran, karena untuk implan ini periodenya adalah 3 tahun dan untuk IUD itu ada yang 5 tahun dan juga ada 8 tahun, sehingga sangat tepat digunakan untuk ibu-ibu yang ingin menjarangkan jarak kelahiran gitu ya. Informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi langsung gitu kader KB atau penyuluh KB terdekat gitu ya di wilayah Purbalingga ini. Semua insya Allah siap untuk sharing dengan kawan setia dimanapun berada gitu ya. Dengan senang hati malah kita ya kalau ada yang berkonsultasi atau pengen sekedar sharing bertanya-tanya, kita akan dengan senang hati untuk menjawabnya gitu. Dan mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa pelayanan KB implan dan IUD itu selalu tersedia di puskesmas se-Kabupaten Purbalingga yang bisa diakses secara gratis dengan kartu KIS yang berada di vaskes tersebut gitu ya. Yang vaskes pertamanya itu ada di puskesmas tersebut. Itu bisa mendapatkan pelayanan KB implan dan IUD secara gratis. Silahkan segera dihubungi penyuluh KB dan juga kader KB terdekat. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kita lanjut lagi ngobrolnya soal berencana itu keren tadi itu. Bahwa kita ketika ngomongin soal berencana itu keren, ngomongin perencanaan. Tadi dari sebelum menikah gitu ya, bahkan sampai lansia gitu harus selalu direncanakan. Nah, mungkin tahap pertama kita punya program gitu ya Mas ya, untuk menyiapkan bahwa kita tuh harus siap nikah dan siap hamil nih. Iya, betul. Berarti harus menyiapkan remaja-remaja yang berkualitas gitu ya, yang tegar remaja gitu ya. Kita punya yang namanya program genre. Nah, kira-kira pasti mungkin bisa sharing ini terkait program genre. Iya, jadi Mbak Arum dan Mbak Mita berbicara tentang genre, generasi berencana. Tadi seperti yang sudah disinggung di awal. Jadi kalau berbicara sebuah konsep hulu dan hilir begitu ya, berarti kita harus ke hulunya kan, seperti itu. Harus kita siapkan dulu remaja-remaja yang nanti pada saatnya akan menjadi pasangan-pasangan yang menikah kan, seperti itu ya. Remaja sendiri sejatinya adalah harapan bangsa kan, seperti itu, aset bangsa. Di mana negara yang kuat tentunya adalah mereka yang memiliki remaja yang kuat. Tetapi pada perkembangannya, karena kondisi yang global, kemudian akses informasi yang sangat mudah didapat, banyak permasalahan yang dihadapi oleh remaja-remaja ini, termasuk remaja-remaja kita nih Mbak Arum dan Mbak Mita. Masalah remaja yang timbul itu kan biasanya terkait dengan seksualitas, kemudian pernikahan dini, penggunaan dan penyalahgunaan nafsa ya. Nah, jadi terkait dengan hal itu, untuk mengatasi masalah itu tentunya kita membutuhkan penanganan dan informasi yang harus disampaikan kepada remaja itu, agar remaja ini ketika menjalani kehidupannya mereka jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu BKKBN kemudian menjalankan program yang disebut dengan PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, di mana ini adalah suatu program yang memfasilitasi remaja agar mereka belajar dan memahami serta mempraktekkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja tadi, seperti yang disinggung oleh Mbak Arum ya, tegar remaja, sebagai dasar untuk mewujudkan sebuah generasi yang berencana. Jadi hubungannya mungkin seperti itu Mbak Arum. Ketika untuk menjalankan itu dibutuhkan sebuah program. Programnya apa? Programnya adalah penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, di mana arah program genre ini ada 2. Yang pertama adalah melalui PIK remaja atau Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja, di mana target sasarannya adalah remaja. Yang kedua adalah BKR atau Bina Keluarga Remaja. Ini adalah
kelompok yang dibentuk bagi mereka atau bagi keluarga yang mempunyai anak remaja. Sasarannya adalah keluarga yang mempunyai remaja. Harapannya dengan adanya 2 program ini akan sinkron. Keluarganya juga memahami bagaimana mereka bisa memahami dan mengarahkan remaja yang mereka punya supaya jauh dari tadi yang kita sebutkan di atas. Nah, di PIK R-nya sendiri remaja juga paham apa sih yang harus mereka lakukan terkait dengan PKBR tadi. Mungkin begitu Mbak Arum ya, gambarannya secara umum seperti itu Mbak. Iya. Mas Ir. Iya. Memang betul terkait dengan program genre itu memang salah satunya untuk menuju ketahanan remaja, menuju tegar remaja gitu ya. Dan tentunya kalau kaitannya secara perencanaan secara keseluruhan adalah menyiapkan keluarga yang lebih berkualitas gitu ya. Nah, terkait ini ternyata program genre itu tidak lepas dari yang namanya triad KRR. Nah, betul. ketika kita ngomongin salam genre gitu ya, simbolnya seperti ini nih. Nah, ini ada zero di sini. Nah, dan ini ada 3 jari yang kita tarik ke atas seperti ini. Ini maksudnya adalah kita atau remaja kita bebas dari 3 permasalahan dasar remaja, yaitu seksualitas, tidak menikah dini, dan satu lagi adalah nafsa atau narkotika, psikotopika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, ini adalah ruh dari program genre yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Irwanda, bisa dilakukan gitu ya melalui program PIK-R dan juga BKR. Nah, mungkin Mbak Mita sendiri punya pengalaman nih terkait dengan program genre. Program genre kan tidak sekedar untuk menyiapkan tegar remaja yang terbebas dari triad KRR saja ya, tapi yang sekarang ini digalakkan seperti tadi Mas Irwanda bilang dari hulu gitu ya, adalah untuk mengatasi permasalahan stunting juga nih. Betul. Nah, gimana nih Mbak Mita? Iya, jadi betul sekali tadi ya. Dalam program genre itu ada program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Tadi sudah disampaikan, intinya program ini nanti membantu kita untuk mewujudkan remaja yang berkualitas, kemudian remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko tadi ya, resiko 3 tadi seperti itu, triad KRR. Kemudian remaja ini bisa menunda usia perkawinan, bercita-cita mewujudkan keluarga yang kecil, bahagia sejahtera, serta remaja ini nantinya bisa menjadi contoh, menjadi model atau idola, dan sebagai sumber informasi bagi teman sebayanya. Jadi bagi teman-teman yang lain ini nanti dia bisa menjadi role model seperti itu Mbak Arum. Iya. Nah, Oke, terima kasih Mbak Mita. Nah, memang ketika kita berbicara bahwa program Bangga Kencana ini harus dimulai dari remaja yang berkualitas gitu ya, dimulai dari tegar remaja gitu. Salah satunya arahnya adalah mengejar target kita di 2024 nanti menurunkan angka stunting di 14%. Saat ini angka stunting kita masih tinggi, yaitu di angka 21,6% gitu ya, masih sangat tinggi untuk menuju ke 14% di tahun 2024 nanti. Nah, oleh karena itu semua program diintegrasikan multisektor, multi pihak, dan tentunya dari pola pengasuhan dan pendampingan yang dimulai dari remaja atau sebagai catin sebelum dia melakukan pernikahan, kemudian ketika ibu hamil, ibu pasca salin, dan juga keluarga yang memiliki baduta dan juga memiliki balita 0 sampai 59 bulan. Nah, pendampingan yang terintegrasi ini dilakukan melalui surveillance, prinsip surveillance atau pengamatan berkelanjutan. Jadi tidak terputus pendampingan oleh kader yang kita miliki saat ini. Ada 769 tim pendamping keluarga untuk satu Kabupaten Purbalingga ini. Wow, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ternyata ini ada telepon masuk lagi sepertinya. Nah, kita sapa dulu pendengar berikut ini. Halo kawan setia. Halo kawan setia. Iya, saya Nesya Mangunegara. Dengan siapa? Nesya di Mangunegara. Oh, selamat Nesya. pagi Nesya. Iya. Gimana Nesya? Mungkin ada yang Saya pengen mau didiskusikan. bertanya, Oke. jika suami istri sudah memutuskan KB permanen,
Katanya nanti salah satu dampaknya suami ataupun istri bisa menyalahgunakan kondisi tersebut untuk nakal atau jajan di luar karena merasa aman tidak beresiko. Itu gimana? Luar biasa. Iya. Pertanyaan Oke. dari Indonesia nih. Wah, Bagus nih. Pagi-pagi sudah nggak cuma menghangatkan ini. Iya. Memanaskan. Memanaskan Mbak Nesya pagi-pagi ya. Baik, kalau kita berbicara soal prinsip perencanaan keluarga, ketahanan keluarga gitu ya, artinya di sini membicarakan pasangan. Jadi ada suami, ada istri gitu ya, yang salah satu pihak itu tidak bisa lepas dari komitmen atau tanggung jawab. Betul. Sebuah pernikahan harus didasari oleh komitmen dan tanggung jawab kedua belah pihak. Kesadaran untuk saling memahami, untuk saling mengerti gitu ya. Dan keputusan terkait dengan pemakaian atau pemilihan alat kontrasepsi yang tepat juga hendaknya didiskusikan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita itu selalu berusaha untuk menggaungkan gitu ya, bahwa KB itu tidak sekedar tanggung jawab istri. Tapi juga suami gitu ya, atau kita punya istilahnya gerakan gitu ya, yaitu terkait dengan partisipasi pria dalam ber-KB. Nah, memang mungkin di luar sana gitu ya, banyak ada beberapa pengalaman yang kemudian penyalahgunaan pemakaian alat kontrasepsi entah apapun ceritanya gitu ya, tapi bahwa setiap pemilihan alat kontrasepsi itu memang harus diikuti oleh komitmen dan tanggung jawab kedua belah pihak, dan tentunya harus dipertimbangkan secara matang oleh kedua belah pihak, partisipasi bapak, partisipasi ibu gitu ya, karena sama-sama punya tujuan yang sama nih, yaitu sebuah kebahagiaan gitu ya. Gimana Mas Ir? Mungkin pengen menambahkan Mas Ir? Kayaknya udah pengen bersuara nih. Iya, karena memang sebenarnya ya kita berbicara di lapangan ya, pasti dimanapun, mungkin di tempat Mbak Arum, di tempat Mbak Mita ya ada memang betul. Ini pasti akan ditemui seperti ini, kekhawatiran ketika berbicara sebuah penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nesya. Ya nanti gimana itu kalau misalnya ini bapaknya MOP, wah berarti malah muncul kadang anekdot aman sekecamatan gitu kan ya kan. Ya memang kembali lagi tadi ketika melakukan pemilihan alat kontrasepsi kembali kepada komitmen, karena tujuan kita ketika menggunakan alat kontrasepsi adalah untuk kebahagiaan keluarga. Tentunya ini menjadi sebuah pertimbangan utama kan seperti itu. Karena sebenarnya ketika berbicara alat kontrasepsi ya tidak kalau memang niatnya dari awal itu dalam tanda kutip tidak baik ya kan. Sebenarnya tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang pun ya pasti akan bisa seperti itu ya. Punya kesempatan. Ini kan hanya masalah mindset saja, hanya masalah pemikiran. Jadi ketika berbicara penggunaan alat kontrasepsi memang seharusnya adalah tujuannya untuk kebahagiaan keluarga seperti itu. Jadi penggunaan alat kontrasepsi panjang ini dikembalikan lagi kepada fungsi dan tujuannya. Ketika mungkin sudah mantap, hanya ingin mungkin punya 2 anak karena kondisi kesehatan dan sebagainya ya, penggunaan alat kontrasepsi mantap ini yang jangka panjang dan mantap merupakan salah satu pilihan yang rasional kalau menurut saya. Mungkin seperti itu Mbak Arum. Mbak Mita ya. Terima kasih. Nah, itu tadi sharing dari kita ya. Mungkin nanti Mbak Nesya bisa masih kurang puas gitu ya. Pengen nelfon lagi. Nah, di periode Jumat depan. Iya, boleh. Akan bertemu dengan wajah-wajah baru nanti. Atau bisa juga mungkin ke Balai Penyuluh Mangkunegaran tadi ya. Balai Penyuluh Kecamatan Merebet ya. Bisa berdiskusi panjang lebar dengan penyuluh KB yang ada di sana. Mungkin nanti bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih. Tadi sebelum penelpon masuk kita sedang berbicara terkait dengan TPK atau tim pendamping keluarga. Yang salah satu arah tujuannya adalah untuk percepatan penurunan stunting, mengejar ketertinggalan kita sehingga di 2024 nanti bisa tercapai angka stunting di 14%. Ya syukur bisa lebih kurang dari itu ya, tapi target kita adalah 14%. Nah, saat ini Kabupaten Purbalingga sudah punya 769 tim pendamping keluarga yang tersebar di 18 kecamatan. Nah, tim pendamping keluarga ini dengan prinsip surveillance tadi, pendampingan dari sejak catin, ibu hamil, pasca salin, kemudian keluarga yang memiliki anak baduta balita 0 sampai 59 bulan, itu akan terus mendapat pendampingan dari tim pendamping keluarga.
Nah, kira-kira Mas Ir mungkin ada pengalaman gitu ya terkait dengan pelaksanaan pendampingan keluarga sasaran di wilayah Kecamatan Kejobong mungkin. Ya sebenarnya kalau pengalaman mungkin bisa saya ceritakan gini Mbak Rum. Jadi ketika berbicara TPK ini, mereka kan punya standar pelaksanaan ya, mekanisme operasionalnya itu seperti apa. Kalau secara umum sih di Kejobong sama lah ya, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Arum, secara standar operasionalnya harus ada pendampingan, kemudian pendampingan catin, nah hanya barangkali ada beberapa hal yang mungkin kadang-kadang itu lucu gitu ya. Lucu kalau di lapangan. Misalnya ya cerita aja nih ya Mbak Rum. Jadi ketika di lapangan itu kita misalkan pernah itu mendampingi calon pengantin. Nah, sudah standarnya kan 3 bulan sebelum pelaksanaan ya. Jadi kadernya ini semangat sekali. Jadi 2 bulan itu sudah kurang dari 3 bulan lah ya, itu sudah mulai didampingi. Bulan pertama pendampingan, bulan kedua pendampingan, bulan ketiga ketika mau dilakukan pendampingan, nggak jadi nikah kan gitu ya. Ya, Jaya itu sebenarnya ini aja ya, biasanya banyak ditemui lah. Iya, maksudnya hal-hal seperti itu yang secara mekanisme operasionalnya sudah kita laksanakan, tapi biasanya ada kendala-kendala memang ya, yang membuat kemudian ya kalau menurut saya jadi itulah suka dukanya begitu ya. Jadi kadang bisa untuk bahan bercerita gitu kan, ketika kader menyampaikan melaporkan ke balai gitu kan, Pak kemarin sudah saya dampingi 2 bulan gitu ya, sudah saya catat, ternyata hari hanya nggak jadi nikah, seperti itu kan, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu pengalaman di lapangan ya Mas. Iya, jadi betul. bahwa ketika kita berupaya untuk melakukan pendampingan pun ternyata kasus di lapangan itu bisa berubah 180 derajat. Bisa macam-macam itu ya. Itu berbeda, baru dari pendampingan pengantin, belum pendampingan yang ibu hamil misalnya ya, seperti itu. Kemudian yang baduta seperti itu. Pasti banyak lah ceritanya itu. Mbak Mita sendiri mungkin ada cerita terkait dengan pendampingan keluarga di Kecamatan Bobotesari. Iya, sebenarnya hampir sama ya dengan Pak Ir. Pendampingan keluarga atau sasaran yang ada di Kecamatan Bobotesari ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih ya Mbak Arum dan Pak Ir. Ini sama mungkin ya dengan kecamatan yang lainnya. Cuman gini, Bobotesari itu kan di atas gitu ya Mbak Arum dan Pak Ir ya. Yeah. Jadi memang ada beberapa desa yang wilayahnya memang agak naik gitu ya. Jadi kader ini jalan-jalan gitu ya, naik-naik ke puncak gunung gitu, tapi mereka tetap semangat gitu, semangat untuk mendampingi, memantau si sasaran tadi ya, seperti catin, ibu hamil, kemudian ibu pasca salin gitu ya. Tapi begitu sampai di sana gitu ya, ketika si catin ini disampaikan oleh ibu kader untuk mendownload LC-Mil, kemudian mengisi kuesioner yang ada di dalam aplikasi tersebut, ternyata kendalanya ini uwer-uwer gitu ya, jadi sinyalnya kurang kuat iya. Mungkin lemah ya lokasinya tinggi banget gitu ya, maksudnya di pucuk gitu seperti itu, jadi aduh ini gimana seperti itu. Jadi kendalanya mungkin seperti itu untuk TPK ya, terkait aplikasi. Bobotesari ya memang. Jadi memang banyak sekali ya cerita di lapangan gitu ya. Saya sendiri juga ada satu pengalaman gitu, ketika kader mendapatkan informasi itu mau menikah nih. Kemudian dilakukan kunjungan pada hari Kamis, ternyata pernikahannya maju. Yang harusnya itu 2 bulan lagi. Informasi awal, ternyata maju di hari Seninnya. Ya, dilakukan hari Kamis. Senin sudah nikah, yang harusnya 2 bulan ya. Informasi awalnya 2 bulan lagi nih mau menikah gitu. Ternyata pas waktu dikunjungi Senin menikah. Karena tetangga juga ya, kondangan tuh. Kondangan. Nah, ternyata hari Selasanya dapat informasi sudah melahirkan. Jadi, berarti kilat ya. Itu berarti langsung berubah datanya dari calon pengantin
menjadi pendampingan ibu hamil. Nah, banyak sekali cerita-cerita ketika kita berbicara terkait dengan realitas di lapangan gitu ya. Iya. Karena memang satu program yang direncanakan itu bisa perfect 100% gitu ya. Tapi ketika di lapangan ternyata pengaplikasiannya kita menemui banyak situasi dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Betul, iya. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, semoga masih menarik dan semoga rekan setia, kawan setia dimanapun berada juga masih semangat gitu ya. Kita simak satu persembahan lagu berikut ini. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana ketawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana ketawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti. Tetap bersama kami di LPPL. Jumpa lagi dengan kami nih ya, Arum, Irwanda dan juga Mita dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Masih suasana yang hangat gitu ya di pagi hari ini. Senang sekali tadi ada beberapa yang berinteraksi dengan kita gitu ya. Kali ini kita masih berbicara terkait dengan pendampingan keluarga gitu. Oh, tapi sebelum kita lanjutkan ternyata ada telepon masuk lagi ini. Kita ingin menyapa pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya lihat di Karangbanjar, mau bertanya. Silakan.
bagaimana peran orang tua untuk mengedukasi anaknya agar bisa bermindset merencanakan kehidupan keluarga secara sadar. Misalnya umur berapa mereka menikah, memiliki anak berapa, jarak kelahirannya berapa. Pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Lia di Karangbanjar tadi. Karangbanjar. Selamat pagi Ibu Lia, semoga Ibu Lia di sana nggak hanya semangat gitu ya, nggak semangat nyapa kita, tapi juga mendapatkan keberlimpahan kesehatan dan juga kebahagiaan di pagi hari ini. Bahwa anak itu memang menjadi salah satu perhatian utama gitu ya, fokus dari orang tua itu pasti gitu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana nih anak ketika orang tua itu ingin mendorong anak supaya punya mindset yang baik terkait perencanaan keluarganya di masa depan gitu ya. Yang kunci utama ketika kita berbicara terkait hubungan orang tua dan anak adalah prinsip komunikasi efektif orang tua dan anak. Karena memang faktanya belum semua orang tua itu bisa ngobrol secara efektif dengan anak. Kadang anak ketika diajak ngobrol dengan orang tua malah justru enggan untuk mendengarkan gitu ya. Karena merasa orang tua selalu memerintah, menggurui gitu ya, tidak mendengarkan suara anak gitu ya. Jadi memang prinsip komunikasi efektif antara orang tua dan anak itu perlu ditingkatkan dan perlu dioptimalkan, dikedepankan gitu ya. Dimana orang tua ketika berbicara dengan anak itu tidak dengan nada memerintah, tapi juga mendengarkan keinginan atau kebutuhan dari anak itu sendiri. Karena anak punya masa depan yang orang tua bisa support, tapi orang tua tidak bisa menentukan sepenuhnya. Nah, ini kita sudah bersama seorang bapak gitu ya, dari remaja yang sudah SMA dan juga sudah kuliah. Ini pengen sharing ini kayaknya, gimana Mas Ir? Iya betul Mbak Arum. Jadi kuncinya tadi mungkin yang pertama memang komunikasi ya. Terkadang ya saya terutama juga masih sering lupa ketika berbicara terhadap anak itu sudah tidak bisa modelnya sini duduk, ayah mau ngomong, nggak bisa itu ya. Zaman saya tuh. Iya, didengarkan aja tapi nggak bakal dilaksanakan kan seperti itu. Jadi komunikasi yang efektif itu mungkin terjalin justru ketika, kalau menurut saya Mbak Rum, momen-momen dimana anak itu ketika bersama kita bahagia begitu, kemudian barulah kita sampaikan di sana, mungkin sambil lalu, kemudian tidak dengan nada menggurui tadi, tidak kemudian dengan nada yang memarahi. Mungkin ketika momen piknik misalkan, nah kita mulai masuk di sana ketika anak itu sedang, atau mungkin sambil menonton bersama misalnya seperti itu. Jadi memang betul komunikasi efektif yang dibangun itu mungkin orang tua yang akan lebih memahami ya, dan itu memang memerlukan upaya sendiri Mbak Arum. Orang tua itu kan masing-masing berbeda kondisi keluarga dan kemudian kondisi anaknya. Nah, bagaimana kita orang tua itu bisa menggali momen yang tepat untuk kita bisa menjalin komunikasi yang efektif seperti yang disampaikan oleh Mbak Arum itu tadi, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Mbak. Jadi selain betul komunikasi efektif itu, kita juga harus bisa melihat momentum yang tepat supaya kita dapat menyampaikan komunikasi tadi secara efektif. Kalau menurut saya mungkin salah satunya seperti itu Mbak Rum. Oke, terima kasih Mas Ir sharingnya. Kalau Mbak Mita nggak usah ditanya nih, karena masih balita. Masih balita. Jadi, masih kecil ya. Pengasuhannya masih mengoptimalkan 7 aspek perkembangan anak. Jadi kalau mau tanya pengasuhan balita, nah mungkin yang lebih tepat ke Mbak Mita karena masih fresh di sini ya. Kalau kita kan sudah agak lupa. Kalau balita itu memang pengasuhannya dari 7 aspek perkembangan anak itu perlu dioptimalkan, dari misalnya komunikasi aktif, komunikasi pasif, motorik kasar, motorik halus, kecerdasan, kemandirian atau menolong diri sendiri, dan juga tingkah laku sosial atau sosialisasinya dengan orang lain. Betul. Nah, kalau remaja tadi sudah dikulik habis oleh Mas Irwanda bahwa memang penting untuk komunikasi efektif antara orang tua dan anak, yang mana orang tua itu juga mengedepankan perasaan anak. Betul, gitu ya. Betul. Mencari momentum yang tepat untuk ngobrol dengan anak, sehingga ketika anak diajak ngobrol itu tidak sekedar mau mendengar tapi juga mau melaksanakan gitu. Nah, berarti kita tidak di ranah child free ya Mas ya? Iya. Itu lagi viral tuh ya kan, child free. Karena
kita dari tadi ternyata pertanyaannya semua terkait dengan anak Iya. gitu. Iya, Ada betul. perhatian orang tua ke anaknya. Betul, mungkin ya memang kalau child free mungkin di masyarakat kita mungkin memang masih belum terlalu banyak ya. Tapi beberapa komunitas sudah mulai muncul ini, baru kalau saya mengamati ya child free ini. Nah, semoga dengan diskusi kita ini bisa kemudian membuat Bapak Ibu kawan setia dimanapun Anda berada bisa lebih aware dengan program kami yaitu Bangga Kencana, dan nantinya juga kami harapkan tetap setia menemani kami di Jumat-Jumat ke depan sampai 1 tahun mendatang gitu Iya, ya. betul. Karena kami akan selalu hadir di sini kerjasama dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dengan LPPL Gema Sudirman. Nah, kita punya tajuk Gema Bangga Kencana, dan ini adalah soft launchingnya karena grand launchingnya akan dilakukan minggu depan ketika semuanya sudah siap gitu ya. Kita ingin menyapa kawan setia semuanya dari ketinggian Menara Siar LPPL Gema Sudirman 96.3 FM. Bahagia sekali, dan mungkin sepertinya kita perlu closing nih, Betul, Mas betul. Ir dan Iya, Mbak Mita. betul. Walaupun kayaknya Semangat masih gitu ya. pengen menyapa Iya. gitu ya. Saya kayaknya masih kuat untuk 3 jam ke depan, Mbak. Kayaknya masih pengen menyapa kawan setia Iya. gitu. Karena dari tadi semuanya semangat gitu Betul, menemani betul. kita gitu ya. Tapi sepertinya kita harus undur Undur diri diri dulu, dengan ya. permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk segala hilaf dan kurangnya dalam membawakan acara ini, dan tentunya membersamai pagi hari kawan setia semuanya. Kita ingin menyapa dengan tagline kita. Kami bangga karena berencana Berencana itu keren. Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, persembahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,